warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin habibi rabbil alamin, imamil muttaqin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Yang saya sayangi dan yang saya cintai, para kiai, para alim ulama, para asatid, ibu-ibu ustadzah, bapak camat, ibu camat, beserta rombongannya, khususnya kepada Kiai Haji Abdul Khalik beserta pengurus madrasah Amir Masjid Al-Muttaqin beserta Bapak Kiai Haji Amir Mahmud, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat. Saya tadi juga ada melihat Bapak Cari. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah atas kesepakatan bersama mengadakan haul masal bagi guru-guru kita, ayah keluarga kita, dan tokoh-tokoh kita yang berada di desa Jajah. Saya terkejut mendengar ada haul masal, dan ini awal pertama di dalam sejarah Indonesia. Haul pertama, haul masal berada di desa Jajah, Kota Demak. Jajah belum pernah terjadi, dan saya yakin ini menjadikan salah satu momentum kehidupan umat Islam yang benar-benar mulai meningkat ekonominya. Pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang pemuda datang menangis merintih-rintih di depan Nabi, sampai mengundang Nabi untuk keluar di tempat penerimaan tamunya. Lalu Nabi bertanya, "Wahai anak muda, apa yang membuat engkau menangis terintih-rintih seperti ini?" Anak muda itu menjawab, "Semalam saya memimpikan ayah saya, ya Rasulullah. Ayah saya masuk di dalam satu masjid bersama rombongan yang sangat banyak, sehingga terjadi hiruk pikuk di dalam masjid itu. Dan saya melihat adalah anak-anak daripada orang-orang tua yang berkumpul di dalam masjid itu. Semua orang tua mereka membawa tentengan, sepertinya baru pulang dari walimah. Mereka bergembira ria. Antara anak dan ayah berpeluk-pelukan dengan mesra. Tapi ayah saya bermuram durja, ya Rasulullah. Tidak ada yang ditenteng di tangannya. Akhirnya saya bangun dari tempat tidur saya. Saya lari berkunjung ke rumah engkau ini, wahai Rasulullah. Tolong takbirkan apa yang terjadi pada diri ayah saya dan saya. Lalu saya melihat ayah saya seperti demikian, ya Rasulullah. Seraya Nabi Muhammad bersabda,
hal gara'ta syai'an minal qur'ani hadiyatan li abik. Adakah pernah engkau membacakan ayat-ayat Al-Quran yang kau hadiahkan kepada ayahnya? Anak muda itu menjawab, saya tidak pernah membaca apa-apa untuk ayah saya, wahai Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada anak muda itu. Mudah-mudahan sepulangmu dari sini, cobalah kirim apa saja daripada ayat-ayat dan doa untuk orang tua kamu itu. Sepulangnya dia tinggalkan semua pekerjaannya. Dia hanya menengadah, memohon doa kepada Allah untuk orang tuanya yang muram durja dan tidak membawa tentengan barakah itu. Dia membaca ayat-ayat suci Al-Quran, dia hadiahkan kepada orang tuanya. Malam pun dia bermimpi lagi seperti kemarin. Ayah-ayah semua pada datang memenuhi masjid. Ayahnya anak muda itu pun datang juga. Semua yang datang senang bergembira riah. Ayahnya anak muda itu juga senang bergembira riah. Semua membawa tentengan. Ayahnya anak itu juga membawa tentengan. Sehingga membawa anak muda tadi pergi memeluk ayahnya sambil bertanya, ayah, begitu muram dan tidak ada di tanganmu tentengan kemarin. Kenapa ini hari langsung engkau mendapat kebahagiaan, senyum, dan wajahmu penuh cahaya? Dan tentenganmu ini dari mana kau dapat, wahai ayahku? Ayahnya menjawab, ini kiriman engkau yang baru tiba di tanganku. Apa yang menjadikan khilafiyah di dalam Islam? Hanya kebodohan dan tidak mau mengaji dengan pasti. Saya yakin kiai-kiai kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak bodoh. Karena kiai-kiai Ahlus Sunnah wal Jamaah yang memunculkan doa ini dari Al-Quran, yang membaca tahlil itu adalah kiai-kiai Ahlus Sunnah wal Jamaah yang madhabnya Syafi'i, yang masih dituntun sampai hari ini di pondok-pondok pesantren, di madrasah-madrasah, di masjid-masjid, di Demak khususnya. Ini kesemuanya memberikan satu motivasi kepada kita bahwa umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah harus mementingkan pendidikan daripada segala-galanya, supaya Al-Quran muncul di atas kota Demak ini menjadi satu tuntunan yang pasti yang membawa keberuntungan hidup kita semua. Di dalam Al-Quran ada saudara-saudara kita masih hidup di dalam kuburnya, yang mereka itu makan dan minum rizqan minallah, yang mereka itu dapat rizki langsung dari Allah. Ada kaum muhajirin, kekasih-kekasih Allah, ya sampean ini nanti kalau mati ada makan di dalam kubur itu. Jangan bilang tidak ada. Buah-buahan ada, kiriman dari Allah. Tidak ada satu muslim yang mati, tidak ada manusia yang mati. Manusia itu berpindah tempat. Karena itu orang Indonesia menerima kata-kata al-maut, meninggal dunia. Artinya meninggalkan dunia, pergi ke alam kubur, menempati tempat alam yang sangat luas yang namanya al-alamul barzakh. Orang-orang terdahulu berkata, yantaqilu ila rahmatillah. Orang itu pindah pergi ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, rohnya. Dan kita di dalam kehidupan manusia yang sangat sampai ini hari belum mampu manusia mempelajarinya, yang difirmankan oleh Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun. Yang ada di dalam diri kamu itu kenapa kau tidak pelajari? Kenapa kau tidak lihat? Bermacam-macam yang berbunyi di dalam tubuh kita, tapi kita belum mampu untuk mempelajarinya. Bukan orang Demak, kalau orang Demak masih ketinggalan jauh. Orang Amerika, Eropa belum mampu meneliti tentang manusia, belum mampu meneliti kepastian daripada ciptaan Allah.
Menurut ilmu pengetahuan fisika, matahari itu dari awal diciptakan oleh Allah, dipisahkan dari kesatuan alam. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, awalam yaral ladina kafaru anna samawati wal arda kanata awalam yaral ladina kafaru anna samawati wal arda ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Kenapa orang-orang yang ingkar dengan wujudnya Allah tidak melihat bahwa alam semesta ini dulu jadinya satu? Matahari bersatu dengan bumi, bulan bersatu dengan bumi, planet-planet, bintang semua bersatu dengan bumi. Fafataqnahuma, kami pecahkan alam satu itu, lalu menjadi bumi yang kita pijak ini, yang beratnya lebih dari 5 catura triliun ton. Satu catura itu 1000 triliun. Jadi beratnya bumi ini sudah ditimbang oleh ilmu pengetahuan. Lebih dari 5 catura triliun ton. Itu beratnya bumi ini. Yang besarnya dibandingkan dengan matahari 360 kali bumi. Itu besarnya matahari. Matahari kita ini. Dan ada lagi matahari yang lebih besar, 1500 kali matahari kita. Ada yang 1 juta kali matahari kita. Begitu besar alam yang diciptakan oleh Allah. Yang orang-orang barat sekarang menemukan kebenaran yang difirmankan di dalam Al-Quran itu. Bahwa alam ini asalnya satu. Kemudian terjadi ledakan yang sangat dahsyat. Lalu berhancuran pecah menjadi alam yang jumlahnya tidak tahu berapa triliun, jutaan, biliun. Yang mempunyai energi yang sangat kuat. Matahari kita ini energinya diukur oleh ahli ilmu fisika, ahli ilmu pengetahuan. Lamanya dia mengeluarkan cahaya untuk kepentingan kehidupan manusia di bumi ini lebih kurang 10 miliar tahun. Yang sudah berlalu 5 miliar tahun. Sampai di periode Nabi Adam dengan kita sekarang. Untuk miliar tahun, 5 miliar tahun yang akan datang baru dipakai oleh umat Nabi Adam hanya lebih kurang 10.000 tahun. Masih sisa lagi kehidupan kita di bumi ini 4 miliar 900 juta 990 juta 990.000 tahun. Jadi baru dipakai 10.000 tahun. Masih sisa 4 miliar 999.000 tahun. Imam Mahdi itu baru muncul nanti bersama-sama dengan Nabi Isa dengan Dajjal itu 40 tahun sebelum habisnya energi matahari. Nanti matahari itu akan padam. Lalu bumi ini menjadi gelap gulita dan menjadi dingin yang sangat dahsyat. Dinginnya tidak ada lagi pemanasan seperti dinginnya Pluto. Langsung dingin 100 derajat 1 juta derajat Celcius. Bagaimana bekunya 1 juta derajat Celcius itu? 0 derajat Celcius air yang mengalir di sungai apa namanya itu? Di mana? Kali Teko. Oh, memang namanya sesuai dengan orangnya. Karena kalinya kapan hujan baru ada air, Teko airnya. Kalau sudah tidak ada hujan, Teko pergi ke laut, habis airnya tidak ada lagi. Anak pondok harus belajar ilmu biologi. Tidak boleh hanya belajar baca kitab. Dalam kitab itu hanya hukum fikih. Bisa diselesaikan dalam 1 hari. Tapi rahasia Allah, ilmu Allah yang sangat luas ini tidak akan henti-hentinya manusia mempelajarinya.
dan tidak akan menemui habisnya. Ujian berbeda. Nasib apa pondok pesantren dan madrasah-madrasah itu? Kemana tokoh-tokoh Islam yang duduk di Jakarta lalu tidak bisa berbicara supaya pondok pesantren dan madrasah setara dengan SMP, SMA, dan SD? Karena orang-orang nasional yang sudah duduk di jabatan di pemerintah sekarang ini takut kalau anak santri jadi presiden, takut kalau anak madrasah jadi menteri. Sebab anak pesantren, anak madrasah adalah anak-anak yang dididik untuk menjadi orang yang jujur dan takut kepada Allah. Kapan ada ajaran di SMP, di SD untuk takut kepada Allah? Kapan anak SMA diajar untuk takut kepada Allah? Yang selalu penuhkan mall, yang selalu penuhkan tempat-tempat remang-remang, itu anak-anak SMA yang tidak dididik untuk takwa kepada Allah. Maka umat Islam harus bangkit. Jangan lagi tahun depan masukkan anak di SMP dan di SMA. Karena anak-anak di sana dididik untuk nasional, yang hidupnya bebas, yang tidak tahu Tuhan dan tidak tahu ajaran Nabi Muhammad SAW. Mereka itu nanti tidak akan mendoakan ayahnya. Mereka itu dikelabui oleh didikan-didikan porno, dikelabui oleh pendidikan-pendidikan bebas untuk mengikuti kemajuan orang barat yang sangat gelap gulita daripada kebenaran dan ajaran Allah serta ajaran Rasul. Nabi Isa menyembuhkan orang lumpuh dengan usapan. Bangga kita, harus dibanggakan. Tapi itu untuk Nabi Isa. Karena itu Nabi Isa tidak perlu ditauladani. Cukup kita beriman kepada Nabi Isa. Nabi Daud tidak perlu ditauladani, sudah ketinggalan zaman. Dia hanya mampu mengolah besi untuk baju-baju besi di dalam peperangan. Tapi umat Nabi Muhammad membuat besi untuk pesawat terbang di angkasa, yang membuat malaikat geleng-geleng kepala. Apa yang terjadi bagi umat Nabi Muhammad? Nabi Daud puasa, satu hari puasa, satu hari tidak, satu hari puasa, satu hari tidak. Lalu ada umat Muhammad yang mengikuti puasa Nabi Daud. Itu orang ketinggalan zaman. Di zaman Nabi Daud kurang makan. Karena itu puasa sehari, puasa tidak. Ini hari dapat makan, besok tidak, ya puasa. Umat Nabi Muhammad makanan bermacam-macam. Tanam padi 1 hektar keluar 2 ton. Setelah maju ilmu pengetahuan, ditemukan nuklir. Bibit padi itu ditradiksi dengan nuklir. Nanti bapak-bapak di Demak, di Jepara, di Kudus, di Pati akan mendapat PLTU dari tenaga PLTN. Apa PLTN itu? Pembangkit tenaga listrik nuklir yang didapat oleh Demak ini. Jangan dibodohi oleh orang-orang nasional. Apa itu? Itu bikin bodoh kita. Kita disuruh demo supaya tidak dibangun di sini, dibangun di Jakarta. Tidak ada nuklir bikin rusak orang. Omong kosong itu, nonsen. Di Soviet sekarang, ampasnya nuklir yang dipakai pembangkit tenaga listrik, itu debunya dijadikan tepung untuk bikin roti. Nuklir dimakan oleh umat Nabi Muhammad. Loh, orang Jepara takut ada apa itu pembangkit tenaga listrik nuklir, takut. Apa yang ditakuti? Tidak pernah Nabi Muhammad mengajar kita takut sama nuklir. Coba cari di dalam Al-Quran, cari di hadis Nabi. Malah dibikin mainan oleh Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dzarrah itu nuklir. Sekecil apapun yang dibuat oleh manusia yang baik, dia akan melihat baik. Seburuk apapun yang dia buat, yang kecil, sekarang baru ditemukan nuklir. Nanti akan manusia umat Nabi Muhammad menemukan lagi di bawahnya nuklir. Tidak ada apa-apanya nuklir itu.
Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk takut kepada Allah. Bukan takut kepada nuklir. Nuklir untuk pembangkit listrik supaya nyala yang ada ini lebih daripada sekarang. Harus pakai nuklir. Nggak laku lagi pakai batu bara. Tanah kita rusak, bumi kita rusak. Orang sementara manusia yang tertentu yang menikmati kekayaan alam Indonesia. Orang Jepara tidak dapat apa-apa, hanya mendapat sinar listrik yang remang-remang seperti ini. Saya ini sekolah di London. Bukan sekolah sekedar di Jawa Timur. Saya pergi cari ilmu menjelajahi Arab. Karena itu saya tahu orang Arab. Saya pergi belajar di London. Kalau seseorang mau jadi presiden, tidak boleh tamatan UI. Tidak boleh. Apalagi tamatan SD untuk jadi DPR. Itu tunggu kehancuran kamu punya negara. Orang di Gajah Mada mau jadi presiden, mau jadi menteri. Itu manusia-manusia apa itu? Harus sekolah dulu di London untuk menjadi presiden. Dan hanya satu sekolah di seluruh dunia yang mencetak presiden atau raja. Nama sekolahnya Intelligence School. Saya kepingin orang maju dari Demak. Anak murid saya di Demak ini lebih dari 250. Itu yang laki. Yang perempuan lagi kayak macan. Itu orang Demak. Dari tadi saya minta air, dibawain kursi. Masih mau denger apa enggak? Sampai pagi. Berani. Pulang di rumah dipentung sama istri. Disangka pergi ke warung remang-remang. Karena sekarang warung remang-remang banyak. Setiap suami yang keluar lewat jam 10, istri kita sudah langsung cemburu. Kemana ini? Antara dua, warung remang-remang atau selingkuh, kawin di bawah tangan. Itu yang terjadi sekarang. Kenapa kawin di bawah tangan? Kawin terang-terangan dong, bikin pesta. Kenapa mesti sembunyi-sembunyi kalau berani? Makanya kita ini takut kepada manusia, takut kepada nuklir, takut kepada macan, takut kepada harimau. Nabi Muhammad mendidik kita, memberikan tuntunan. Man khafallaha khafahu kullu syai. Siapa yang takut kepada Allah, semua takut kepada kita. Karena itu saya tidak takut berbicara yang benar. Kalau tidak ada sungai, tidak ada air sungai di atas tanah, kita cari sungai yang ada di bawah tanah. Ada sungai bergelimpangan. Yang tidak ada sungai di bawah tanah, hanya 2 kota di seluruh Indonesia ini. Satu kota saya di Parung. Itu tidak ada air di bawah tanah, hanya ada di atas tanah. Di sini kalau dibor 40 meter, keluar air menyembur 80 meter. Itu negeri kita. Rahmat dari Allah. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Sehingga hidup orang Indonesia itu. Saya sedih melihat tanah-tanah bergelimpangan kering, tidak ada air. Lalu ribut pemerintah kasih air bersih untuk minum rakyat. Goblok, dari mana dia dapat ini? Bor di dalam nih. Serat dapat 40 meter belum ketemu sungai. Bor lagi 80 meter. Tidak ketemu 100 meter. Janji Allah ada kehidupan di dalam. Yaitu adanya sumber air. Akan mencorot keluar air. Setiap rumah bor ada air keluar. Memancur. Pemerintah takut nanti kita kehabisan air. Kalau tidak diambil, air itu selalu mengalir dari tempat yang tinggi ke dataran yang rendah. Air yang kita tidak ambil di dalam tanah akan turun sampai dalamnya jatuhnya ke Amerika. Jangan diulang lagi kesalahan yang sudah lalu. Kita ingin memberikan pendidikan, kemampuan hidup baru, Indonesia baru. Ini sudah 63 tahun kita merdeka. Perlu ada manusia-manusia luar biasa. Jangan hanya luar angkasa, luar biasa. Yang mengatur kehidupan manusia di atas permukaan bumi ini. Calon presiden goblok. Hanya adu ngomong. Saya bisa akan membangkitkan kemajuan di negara kita. Bikin pertanian. Pertanian bapak dia, pertanian sudah ada.
Malah yang ditanam di sawah-sawah itu rumah, bukan padi. Rumah, tanam gedung, Cina-Cina bangun pabrik di sawah-sawah kita. Saya kasih tahu orang Demak ya, dengar baik-baik. Jangan jual tanah sama orang yang serakah, yaitu yang membangun rumah di atas sawah. Itu sumber kehidupan kita. Saya sudah kasih tahu, kalau tidak ada air di sawah itu bor. Minta uang dari ibu camat. Minta uang dari kabupaten bupati. Kalau tidak bisa, utus ini Pak Haji Busra untuk jadi anggota DPR pusat. Supaya dia bisa membicarakan hal keadaan kita di Indonesia, di kota Demak. Jangan orang Golkar kirim orang dari Jawa Barat menjadi utusan Demak. Dia tak tahu Demak. Dia datang ke Demak hanya sebagai musafir. Al-musafiru a'ma wa in kana basira. Perantau itu buta walaupun matanya melek. Yang tahu tentang Demak adalah Haji Basra. Nomornya 7. Tapi pemimpinnya tidak mampu mengolah Indonesia ini. Menunggu siapa? Menunggu orang Demak, menunggu orang Jepara, menunggu orang Kudus, menunggu orang daerah. Orang di Jakarta itu sudah bingung, sudah nyembah dunia. Kalau tidak punya mobil nangis, lalu dia korupsi. Kalau tidak punya mobil dia utang kredit, akhirnya dibeslah rumahnya. Itu aja yang terjadi di seputar Jakarta. Dunia berputar di Jakarta. 1, bangkrut. 2, dilelang bank. 3, matinya dibunuh, mutilasi. 4, korupsi. Itu kan di TV Jakarta semua itu. Lalu kita dihibur dengan goyangnya Inul, ngebor. Nggak ada keluar apa-apa. Ketimbang ngebornya Inul, lebih baik kita bor ini air sungai di bawah tanah. Lupa lagi. Aduh, apa kita ini sekarang? Jadi perlu ada anak-anak kita yang kita bangkitkan semangat hidupnya. Kita suruh dia mondok, suruh dia belajar. Alhamdulillah calon kanwil Kiai Haji Abdul Khalik. Kalau beliau jadi kanwil, tadi saya sudah bisik di kupingnya. Kenapa pendidikan pelajaran di pondok pesantren, Departemen Agama memberikan pendidikan yang rendah di ilmu pengetahuan? Ini dibodoh-bodohin itu Menteri Agama. Apa bedanya orang santri dengan orang yang sekolah di SMP? Apa kita ini bukan manusia Indonesia? Kenapa Menteri Agama tidak berpikir itu? Karena tiap hari hitung uang. Sudah dekat haji, hitung uang haji. Berapa untung? Lama-lama kena pentung. Pakai baju korupsi. Ditulis, jalan diikat kakinya dengan rantai. Bawa bola, besi. Lalu jalan gini. Katanya harus dengan begitu baru bisa jujur. Tapi orang santri tidak perlu itu. Pendidikan pesantren, pendidikan madrasah. Ittaqullah. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum. Diajak manusia semua takutlah kepada Tuhan kamu. Orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pendidikan isbat. Tidak boleh mundur. Takut tetap kepada Allah. Mati harus mati dengan Islam dan takwa kepada Allah. Itu sumpah kita orang Islam yang dididik oleh Allah karena ada iman di dalam hati kita. Kalau orang non muslim tidak ada iman. Imannya itu kapan dapat rizki. Kalau dapat bencana, nangisnya kepada siapa? Tuhan yang tidak bisa bergerak. Ya ayuhan nas, duriba mathalun. Itu Nabi Muhammad berpidato di tengah-tengah orang Arab Makkah yang masih menyembah berhala. Manusia,
diberikan contoh kepadamu. Innal ladzina tad'una min dunillah la yakhluquna dubaba walau istama'u lahu. Yang kau sembah selain Allah itu, mereka tidak bisa bikin walaupun seekor lalat. Walaupun Tuhan-Tuhan itu berkumpul semuanya untuk bikin satu ekor lalat, tidak bisa. Kok kamu sembah, goblok? Ditaruh di situ dia duduk sampai kiamat. Datang anjing dia tetap duduk. Lalat ngambil minyak harum yang ditaruh-taruh di atas kepalanya Tuhan itu. Datang ambillah. Dia tidak bisa menggerakkan tangan untuk menghalau lalat. Model begitu kau sembah. Dha'ufat talib wal matlub. Yang menyembah dan yang disembah sama-sama orang yang tidak bermoral. Kita punya Tuhan Allah. Tidak perlu takut. Nggak ada polisi mau tangkap pidato seperti ini. Nggak ada. Polisi juga punya akal kok. Ini kan pidato benar. Nggak ada. Malah asik polisi berjoget di belakang tuh. Baru ada manusia seperti ini. Karena polisi itu mendapat keberuntungan di saat Kiai menjadi presiden. Waktu Presiden almarhum Bung Karno, waktu Presiden Soeharto, waktu Presiden Habibie, waktu Presiden Megawati, tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah polisi dengan tentara. Polisi dijajah oleh tentara. Tidak bisa bergerak apa-apa. Datang Gus Dur, pisahkan tentara, jaga itu pulau-pulau, jaga itu laut Indonesia. Kapan perang baru kau nongol di dalam kota. Polisi yang menjaga keamanan. Itu hebatnya Gus Dur. Karena itu Gus Dur ini adalah aset negara Republik Indonesia untuk orang Islam. Jangan caci maki Gus Dur. Datang anak-anak muda baru belajar 2 ayat 3 hadis sudah Gus Dur itu tidak benar. Kemarin saya dihajar sama anak-anak muda dari Jepara. Gus Dur itu apa? Dia bantu Ahmadiyah. Saya pernah bertanya dengan Gus Dur, Gus Dur bantu Ahmadiyah? Enggak, Ahmadiyah itu kafir. Di depan saya, tanya orangnya. Tetapi kan sekarang berkeliaran berita Gus Dur bela Ahmadiyah. Saya tidak bela Ahmadiyah, saya bela orangnya. Takut kalau timbul lagi seperti zaman PKI dulu, timbul sembelih-sembelih lagi. Itu yang saya tidak mau. Jangan manusia disembelih. Ada juga orang yang lain tidak agama Islam. Biarkan aja. Sampai kapan sih? Ini kan kebodohan dari pejabat kita yang tidak bisa menyelesaikan. Bukan urusan Gus Dur itu, urusan Menteri Agama. Bukan urusan Gus Dur. Kita mesti caci maki Menteri Agama. Yang mengatur agama di Indonesia ini bukan Gus Dur. Gus Dur mengurus kita orang NU. Kalau Habib Segaf ditangkap, Gus Dur yang masuk. Saya disuruh keluar, sampaikan pidato ini Habib. Saya duduk di dalam penjara. Siapa yang berani penjara Gus Dur? Ada kiai bicara-bicara Gus Dur datang gemetar. Pergi ke kamar mandi kencing. Dari takutnya. Orang hebat. Diakui di dunia barat, orang terpandang itu adalah Gus Dur. Bukan Habibie. Habibie kan nyon untuk belajar. Gus Durnya orang cerdas. Waktu dilantik jadi itu bukan pergi Makkah. Semua orang Islam ribut. Negara-negara Islam ribut. Apa ini Gus Dur? Sudah dilantik kok tidak pergi Makkah ziarah Nabi. Perginya kemana? Ke Kuba. Ke negeri komunis. Ferdinand Castro. Amerika gigit gigi. Kurutu. Kenapa pergi ke Ferdinand Castro? Kok tidak datang di New York? Tidak datang di Washington? Duta Arab Saudi panggil saya, undang saya. Bagaimana ini Habib Gus Dur? Kenapa? Kenapa dia pergi ke negara komunis? Tidak pergi ke Makkah, tawaf, sa'i. Alah! Kita orang Indonesia, kamu orang suruh sa'i, suruh umrah. Tapi kamu orang bayar, mengambil pajak dari orang Indonesia. Rakus kamu punya bangsa. Itu negara Saudi Arabia bor minyak satu hari 10 juta barel, Pak.
10 juta barel. Yang namanya ma'din. Apa itu ma'din? Barang yang ditambang itu zakatnya 5%. 5% kali 10 juta barel satu hari. Dia harus kirim zakatnya ke Indonesia 200.000 barel. Mana uangnya? Bicara-bicara Gus Dur, ente tidak tahu agama Arab, keluar dari Indonesia. Karena itu Gus Dur bikin BLB di Parung, MLB di Parung. Waktu mau bikin di Bali, saya bilang jangan. Kenapa Beb? Kan kemarin baru ada musyawarah Ahmadiyah di Bali. Nanti orang-orang akan tambah menuduh Gus Dur membantu Ahmadiyah. Kalau begitu pindah ke Surabaya. Saya bilang Surabaya itu orangnya tukang caro. Sedikit-sedikit celurik. Nanti mati banyak orang PKB. Gus Dur lagi yang salah namanya. Kalau begitu di tempat Habib. Saya bilang sana aman. Saya punya tentara 13.000. Ada Habib demo-demo pakai jubah, suruh datang ke pondok saya. Katanya mau datang. Saya bilang pulang di tengah jalan. Jangan datang cari mati di sini. Saya kubur di sawah-sawah saya di situ. Tuhan Maha Agung. Tuhan Maha Besar. Allah Maha Tahu. Habib itu masuk penjara. Sampai ini hari nggak ada polisi mau kasih keluar. Sudah selesai batas waktu, ditahan lagi. Karena belum diputuskan. Pakai jubah-jubah lagi duduk di pengadilan. Saya kalau dibawa ke pengadilan, saya telanjang bulat. Untuk apa bawa baju ini? Ini bajunya ulama. Loh, ini baju mahal. Tidak bisa dibeli dengan uang, dibeli dengan takwa. Dulu abah saya marah karena saya pakai baju begini. Apa itu pakai udek-udek? Yang memang udek-udek ini yang bisa menyelamatkan saya. Apa? Kenapa? Abah, kalau saya masuk bioskop, semua bioskop orang yang duduk bioskop pada lari. Mereka sangka ada hantu masuk gedung bioskop. Kalau masuk di tempat remang-remang, perempuannya bukan menyambut saya, tapi perempuannya lari. Ada ulama datang mau hajar kita ini. Ini baju takwa. Walibasut takwa khairun. Wahuwa khairun. Baju yang baik, baju yang bagus. Ketimbang pakai celana pendek itu anak perempuan. Kita malu lihatnya ya. Yang pahanya putih enggan untuk kita nonton karena kita tidak bisa dapat juga. Kalau keluar yang burik-burik, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, lebih baik kembali ke rumah ketemu istri yang lebih baik halal. Ya Pak ya? Gus Dur nih, Gus Dur. Sampai di mana itu? Di Kuba, duduk sama Ferdinand Castro. Berdampingan. Castro itu bertanya kepada Gus Dur. Castro itu kan teman baiknya Soekarno dulu. 5 presiden hebat di zaman itu. 1 Bung Karno, presiden Indonesia. Castro, presiden Kuba. Jamal Abdul Nasir, presiden Mesir. Tito, presiden siapa itu? Yugoslavia. Dan presiden Soviet. Siapa namanya? Khrushchev. Dan presiden Cina namanya Mao Zedong. Itu mata dunia di zaman itu. Ada orang Indonesia, coba bayangkan. Soekarno masuk di PBB, dia berpidato 2 jam seperempat. Orang Amerika menulis, jatuh, dia punya pulpen, takut mau ambil, takut ketinggalan bicaranya Soekarno. Itu Indonesia. Lah ini datang ngemis pinjam uang ke IMF. Tolong kasih pinjam. Datang lagi ke negara-negara pinjam. Ini manusia apa ini? Terlilit utang. Kita ini negara yang terlilit utang. Coba bayar utang di sebelah toko yang jual sembako, utang 7 kilo beras, ini hari besok 5 kilo, lusa 2 kilo. Akhirnya utang itu apa namanya itu? Ikan di dalam kaleng itu sarden, utang lagi minyak goreng, sudah minyak goreng, utang lagi minyak tanah. Akhirnya utang lama-lama yang punya toko bangkrut. Ya toh,
Akhirnya rumah harus ditinggalkan untuk bayar utang. Begitu kita kalau terlilit utang. Kastrol tanya sama Gus Dur, Gus Dur, bagaimana presiden-presiden di Indonesia? Semua orang gila. Itu jawaban Gus Dur. Semua orang gila. Yang satu gila perempuannya, satu gila harta, yang satu gila teknologi. Gus Dur, saya tidak gila. Yang pilih saya orang gila. Sudah tahu saya buta diangkat jadi presiden. Itu pintarnya Gus Dur. Makanya Gus Dur itu bapaknya Indonesia, guru bangsa Indonesia. Dan alhamdulillah Gus Dur itu di pihak NU, bukan di pihak Muhammadiyah, bukan di PDI, di pihak NU. Mau menjaga orang NU yang baik-baik, yang punya pesantren, yang punya madrasah. Jangan salah sangka dosa nanti sama Gus Dur. Tiap hari ambil pahala terus Gus Dur, macul pahala. Tiap hari dicaci di sana, bicarakan tidak benar, ini tidak betul. Ojo. Gus Dur bukan bapak saya, bukan mertua saya, bukan paman saya, tapi Gus Dur adalah paman dari pihak ibu saya. Sama dengan beliau ini. Ini paman dari pihak ibu saya, dari pihak ibu. Bapak-bapak semua ini pamannya Habib. Tahu sejarah apa enggak? Saya bela Gus Dur karena dia paman dari pihak ibu. Orang Indonesia itu pamannya saya, pamannya Habib. Walaupun jelek tuh Habib, itu keponakan sampean tuh. Waktu Habib kita datang masuk di Indonesia dari Hadratul Maut, nggak ada yang bawa istri, nggak ada satu Habib dari Hadratul Maut, nggak ada yang bawa istri. Sampai di Indonesia Habib itu bagus-bagus akhlaknya, seperti Habib Abdullah ini, mendekati masyarakat, ditampung di rumah kiai-kiai, dikawinkan dengan anaknya. Pergi ke kampung sana, diambil orang, dikawinkan dengan anaknya. Jadi siapa istrinya? Siapa? Orang Indonesia. Akhirnya lahir anak. Siapa ibunya anak itu? Orang Indonesia. Jadi anak ini kalau panggil saudara daripada ibunya apa? Pak Li. Paman dari pihak ibu. Itu sebabnya Habib itu manja sama bapak-bapak itu. Manja. Karena dia tahu ini pamannya. Saya juga kepada Gus Dur, paman saya kasih tahu, Gus Dur mesti tahu sejarah. Sejarah apa, Habib? Ya sampai itu kan paman saya. Iya betul. Jabat tangan. Mana Habib? Jabat tangan. Jadi begitu kedudukan Habib di Indonesia. Dan itu kedudukan Gus Dur. Gus Dur itu sangat senang kalau ada saya yang pidato. Dia duduk. Tidak mau bangun. Kecuali kemarin karena pagi-pagi harus berangkat dari Semarang naik pesawat untuk cuci darah. Itu orang kasihan. Tidak bisa melihat, tidak kuat berdiri lama, cuci darah 2 kali seminggu, lalu kita caci maki. Orang begitu bagus. Yang salah itu Menteri Agama, bukan salah Gus Dur. Kenapa tidak dibubar dari dulu? Masih sedikit 5 orang, kan gampang bubarnya. Sekarang sudah banyak. Perlu perang jadinya. Akhirnya terjadi pertumpahan darah. Itu yang Gus Dur tidak mau. Jangan 2 kali lagi pertumpahan darah di Indonesia. Rakyat Indonesia saling bunuh-membunuh. Orang lain enak-enak goyang kaki, angkat kaki, punya mobil Mercedes, ente sepeda patah tidak punya. Kalau tidak kredit nggak punya motor. Naik motor untuk bunuh diri. Perlu dipikirkan bersama tentang kehidupan bangsa ini. Dulu waktu Ahmad Musaddiq ngaku diri jadi nabi, repot MUI undang Ahmad Musaddiq. Kita mau mujadalah. Saya telepon MUI, ojo dipanggil. Jangan mujadalah. Karena mujadalah itu mengundang satu menang satu kalah. Benar. Kalah MUI di waktu itu. Sampai anak buahnya Ahmad Musaddiq berteriak-teriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Yang MUI pada mundur semua. Saya majukan pendapat saya. Bagaimana caranya? Mau juga dengar, tapi tidak dikerjakan. Dan dosa. Saya bilang untuk menyelesaikan yang mengaku-ngaku diri Nabi, dibawa ke ahli psikolog, ahli jiwa. Diperiksa dulu otaknya, kecerdasannya berapa. Nabi itu kan kecerdasannya dzu fatanah, diciptakan darah dagingnya cerdas, tidak bisa ditandingkan dengan manusia sedunia. Karena otak dia saja yang mampu menerima firman Allah. Otak kita kalau turun Jibril, belum Jibril baca kita sudah mati. Jadi perlu Muhammad Rasulullah. Jadi harus diperiksa kepada dokter ahli jiwa untuk mengukur ketingkatan kecerdasannya. Lah kalau kecerdasannya 90, ini orang gila. Yang paling tinggi tingkatan kecerdasan otak di Indonesia ini yang jadi diukur Habibie 140. Padahal itu hanya keseimbangan sayap pesawat. Gus Dur tidak ada yang bisa ukur karena otaknya sudah dicuci. Tidak ada dokter berani ukur, takut. Pegang kepala Gus Dur tuh dokter takut. Ini Ahmad Musodik mesti diukur. Kalau di bawah kecerdasan Gus Dur, dibawa ke rumah sakit jiwa. Selesai urusannya. Anak buahnya pasti berkata, rupanya nabi palsu yang kita ikut ini orang gila rupanya. Ya tah? Makanya kita harus bekerja keras. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami ciptakan manusia untuk capek. Nggak ada orang duduk di rumah datang uang, nggak ada. Nggak ada hujan uang, nggak ada. Kita harus bekerja keras. Ini perintah Allah di dalam Al-Quran. Sungguh kami telah menciptakan manusia untuk capek. Harus macul. Kalau macul terus sudah ketinggalan zaman. Sekarang sudah ada traktor. Walaupun masih setengah-setengah pakai traktor hand traktor. Dorong lagi. Kalau di Amerika traktornya sampean naik di atasnya. Traktor tinggal tren, lari enak sampean. Di belakang sawahnya sudah semua dibajak. Sampean enak duduk di atas. Bawa istri lagi gonceng sambil nyuap makan ayam panggang. Itu hidupnya umat Nabi Muhammad. Rahmatan lil alamin. Itu rahmatan lil alamin. Rahmat Allah yang begitu tinggi, yang begitu banyak, yang begitu luas dinikmati oleh umat Nabi Muhammad. Orang buta sekarang tidak perlu operasi. Sedikit hari lagi keluar kacamata. Orang buta belas yang jalan begini-begini tidak lihat apa-apa, pasang kacamata bisa melihat. Gimana itu ilmu pengetahuan? Orang tuli dulu kan pakai cantolan begini, kupingnya panas tiap hari, ya tak? Sekarang disuntik, cetek, langsung dengar, lebih dengar daripada orang yang tidak disuntik. Banyak ilmu sekarang yang didapat oleh manusia. Istri kita kurang kembung, dia punya pipi penyok, sudah keriput-keriput, suntik, teng, monol kembali seperti umur 14 tahun. Hidung PC, operasi plastik, kasih naik, lebih mancung dari Habib Sagaf. Boleh apa tidak itu? Boleh. Yang tidak boleh merubah kelamin. Laki benar-benar dibikin jadi perempuan. Ya itu tidak boleh. Makanya negara kita ini kena bala bencana terus. Karena artis-artis itu banyak yang banci. Laki benar-benar ganteng jadi perempuan. Suntik hormon sekarang bisa. Tidak ada buah dada, suntik, cerek, keluar susunya sebesar bantal. Ada. Semua ada. Itu rahmatan lil alamin. Nenek-nenek sudah turun, liwat tulang rusuk, disuntik, naik, nongol. Benar, ini ilmu pengetahuan. Begitu besarnya ilmu pengetahuan di dalam kehidupan umat Nabi Muhammad. Jadi kita harus belajar sungguh-sungguh.
Kalau sudah tua-tua 60 tahun, 70 tahun, jangan belajar ilmu ini. Belajar aja untuk santunan akhirat. Karena kita ini bakal mati sudah. Kalau sudah umur 60, sudah bau tanah, itu malaikat sudah ngintip terus dari belakang. Mau kemana dia ini? Makanya bapak-bapak ketimbang mati di mana itu? Di bar, lebih baik mati di masjid, Pak. Kalau sudah umur 50, 60 itu. Kalau mau pergi ke bar, belok. Jangan-jangan saya sedang diintip Malikul Maut. Masuk masjid, apa namanya ini? Masjid Al-Muttaqin. Masuk di sini. Malikul Maut intip. Tinggal 3 menit. 2 menit. 2 menit setengah. 2 menit 40 detik. 50 detik. 60 detik. Tok. Mati. Husnul khatimah. Ya tak? Nah, ini lihat masjid noleh doang, jalan terus, masuk di bar. Teng 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 teng. Oh, saudara-saudaraku, mana yang suka padaku? Mari bersama-sama minum pil ekstasi. Malikul Maut ngintik, tinggal 2 menit loh. Ayo, mari, ayo, mari. Datang satu perempuan pegang lehernya. Malikul Maut bilang tinggal 1 skon. Tek, mati, jeblak. Keluar di surat kabar. Bapak Martoyo tadi malam keluar di TV. Jatuh di bar di saat dipegang-pegang gadis jelita di bar Marhono. Mati. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu bukan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna ilal bari minal baiti. Ya dah. Mati apa namanya itu? Mati su'ul khatimah. Apa itu mati su'ul khatimah? Matinya jelek. Seperti anak-anak muda ini. Naik motor, lari sekencang-kencangnya. Geng, hebat. Kejepit oleh trek. Mati. Mati apa itu? Su'ul khatimah. Soal dia mati Islam, apa itu syahadat, kita tidak urusan. Jelek matinya, itu namanya su'ul khatimah, bukan mati kafir. Tidak ada orang Islam mati kafir. Tapi jelek. Di tempat jelek dia mati. Mati keinjak roda mobil karena dia lari kencang. Ya tak? Balapan sama mobil. Karena dia ada gonceng pacar. Dua-dua masuk di bawah kolong. Orang bilang mati sama pacarnya. Itu mati sul khatimah. Makanya perlu apa yang kita buat dijaga-jaga. Pergi melancong, lihat, oh ini ombak naik, jangan mandi. Mandi aja di pinggir, air di kolam. Atau mandi pulang ke rumah. Ini enggak, dia lawan itu ombak. Tenggelam, di bawah arus. Mati apa itu? Sul khatimah itu. Mati, apa sul khatimah itu? Mati jelek, kolok. Mati kelelep tadi. Oh, mati kelelep. Sul khatimah. Kalau mati kafir, nggak ada orang Islam. Tunggu pengampunan Allah, ya tak? Tapi kalau orang tidak Muslim, itu urusan dia. Mau mati sul khatimah, mau mati kafir ke, bukan urusan kita. Tapi orang Islam perlu dididik. Anak-anak muda jangan lagi naik motor kencang-kencang, mati sul khatimah loh. Rokok, ini kan fatwa Menteri mana MUI, rokok haram. Bagaimana sampean? Mau tinggalkan rokok? Soal haram itu urusan dia deh. Tapi yang saya tahu dan bapak-bapak tahu, rokok itu membawa penyakit, ya kan? Bisa penyakit paru-paru, bisa penyakit jantung, bisa liver bengkak, darah kita menjadi kental, lalu kita bisa jadi bodoh, cepat pikun, anak di dalam perut kandungan istri kita rusak, otaknya lemah. Apa kita mau hidup seperti itu? Nah, kalau ada kesadaran, lebih baik berhenti. Karena uang yang perlu untuk pendidikan anak kita, kita beli penyakit. Itu kan dosa. Ya tak? Jadi lebih baik apa? Berhenti.
Berhenti lebih baik. Kenapa kita mau menderita sakit? Batuk tengah malam. Satu kampung tidak bisa tidur. Dosa. Bikin resah tetangga, iya kan? Berhenti, bapak-bapak saya kasih nasihat. Berhenti merokok. Kasih sehat badan. Supaya orang Islam tuh gagah gitu. Dadanya busung. Napasnya lega. Orang merokok itu kan napasnya separuh. Apalagi kalau sakarat, sengsara sekali. Hidup-hidup saja matinya apa itu sesa. Sakarat. Coba lihat kalau orang merokok sakarat. Parah loh. Karena masuknya cuma sampai di sini. Di sini tidak masuk. Karena paru-parunya penuh dengan nikotin. Hidup lagi. Sakarat lagi. Pak, berhenti ya. Ya. Ganti dengan makanan yang enak. Kalau waktu mau pergi beli rokok, satu pak itu berapa? 7.000. 7.000. La ilaha illallah. Satu hari satu pak. Satu hari satu pak. Satu bulan 210.000. 210.000 kalau kita beli beras. Berapa makanan beras di rumah? 20 kilo 100.000. Masih sisa 110.000. Beli ayam, beli daging, beli apa itu? Oh, makanan yang enak ya toh? Minum heksagonal, mereknya Habib Segaf. Sehat. Muka jadi cerah, tidak ada beban. Rokok bau ketek. Istri kita pusing ya toh? Akhirnya anak kita ikut merokok, pendidikan jelek. Lebih baik itu, nggak usah urus haram halal kita tidak perlu urus. Karena di zaman Nabi nggak ada rokok. Ada rokok apa nggak zaman Nabi? Hah? Nggak ada. Mana ada jarum zaman Nabi baru kemarin itu. Jadi kita berhenti ya. Mulai ini malam niat yang bagus. Ya Allah, saya berhenti rokok. Uangnya tiap hari ditabung untuk perbelanjaan bulan depan. Beli beras yang cukup, beli lauk yang cukup, sisanya 10.000. Deposito lagi, simpan. 1 tahun 120.000. Beli kulkas, kredit. Tiap tahun bayar 120. 5 tahun sudah punya kulkas paten di rumah. Bisa minum air dingin, ya tak? Bisa minum air hangat. Ya Allah, sayur yang dibeli ini hari segar, boleh taruh di freezer, di kulkas. Besok bisa dimasak, simpan lagi sisanya. Lusa bisa dimasak. Ketimbang kita beli rokok. Sudah masuk di kantong, kantongnya bau. Sebelum merokok itu, sudah itu batok, keluar itu lendirnya segini-segini gumpalnya. Jelek orang merokok itu. Tangannya kuning, ya tak? Kemudian tidak punya moral, makan di jalan. Sudah mau habis, mau dibuang sayang, dibuang. Sudah, buang. Tidak ada kebersihan. Coba tidak merokok, tidak ada yang dibuang-buang di jalan. Ya kan? Coba ikrar. Bismillahirrahmanirrahim. Coba baca. Pada malam ini saya akan melakukan ibadat sekuat-kuatnya untuk mencapai dan mendapat rahmat Allah. Yang kedua, saya akan menjalankan sunat Nabi Muhammad. Loh, kok tidak ada yang baca? Baca dong. Saya akan menjalankan sunat Nabi Muhammad. Setiap tahun saya akan mengadakan, ini nadar ini, saya akan mengadakan haul bersama di tempat ini. Saya akan niat dengan benar-benar. Saya akan niat. Saya akan coba berhenti merokok. Cuma saya kepingin orang Islam, umat Islam berpikir yang bagus, ya toh, supaya sehat. Itu yang perlu, ya. Kesadaran
kesadaran, pikiran yang sehat, ya. Berhenti merokok ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita semua. Apa yang kita buat pada malam ini menjadi catatan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala yang mengantar kita untuk masuk surga Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Wadud ya Wasi'al Maghfirah. Berikan kepada kami pemimpin-pemimpin yang mulia hatinya, yang memimpin kami kepada jalan yang benar, yang memberikan kesegaran hidup di Indonesia, kedamaian, ketentraman dan aman. Ya Tuhan kami ya Allah, kasihanilah kami umat muslimin, berikanlah rizki yang luas untuk kami, yang halal untuk kami, dan berikan kami anak-anak cucu-cucu kami, anak-anak dan cucu-cucu yang soleh dan yang solehat. Berikanlah dengan kemudahan beribadat untuk kami, mendekat kepada kamu ya Allah, supaya kami bisa berjalan menuju pintu sorgamu. Limpahkanlah rahmat dan kasih sayangmu kepada kami umat muslimin dan muslimat. Limpahkanlah rahmat dan kasih sayang kepada negara bangsa kami ya Rabbal Alamin, supaya kami hidup seperti negara-negara lain yang sudah maju. Uangnya banyak, rahmat yang diberikan kepada mereka banyak, jalannya bagus ya Allah, rumah tangganya damai ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rahman, berikan kesadaran kepada saudara-saudara kami yang belum sadar untuk mereka bertaubat daripada dosa-dosa. Berikan kesadaran untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat. Bukakan pintu hati kami ya Allah untuk mendapat ilmu-ilmu yang bermanfaat, yang membimbing kehidupan kami, rumah tangga kami, keluarga kami, bangsa kami dan negara kami. Ya Rahman ya Rahim ya Wadud ya Wasi'al Maghfirah. Keluarkanlah hasil bumi dari negeri kami ya Allah untuk kepentingan kehidupan bangsa Indonesia. Turunkan rahmat hujan yang memberikan kesuburan tanah kami, seperti janji Nabi-Mu, seluas kuburan, seluas masyrik dan maghrib. Berikanlah nur dan cahaya di dalam kuburan mereka, jauhkan daripada kegelapan dan kesempitan. Ya Allah ya Rahman, berikan makanan dan minuman yang nikmat untuk mereka yang ada di tempat dan yang telah Kau sedia di alam barzakh-Mu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Wadud ya Wasi'al Maghfirah. Kepada anak-anak muda kami ya Allah, berikan kesadaran untuk mereka kembali ke masjid-masjid-Mu, ke surau-surau-Mu untuk melakukan sholat berjamaah, supaya mereka ya Allah mendapat hidayat dan petunjuk dari-Mu selalu. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, selalu saya kalau ketemu teman, saya suka mengharapkan mereka itu punya rizki yang ditambah oleh Allah daripada yang sudah-sudah. Jadi saya waktu selesai belajar di Aljazair, saya alhamdulillah mendapat ijazah baca salawat, namanya salawat Syajaratun Nuqud, salawat pohonnya uang. Dibaca di waktu Isya, salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad 400 kali. Guru saya berkata, nanti kamu pikulanmu ringan dan rizkimu banyak, seperti pohon uang di depan rumah. Ya, saya kasih ijazah kepada bapak-bapak dan ibu-ibu ya, bilang terima dan diamalkan ya, untuk baca selawat setiap malam waktu Isya. Tidak harus habis sholat, yang penting di waktu Isya, dari mulai habis sembahyang Isya sampai terbitnya fajar, sambil nonton TV, sambil pegang tasbih, baca selawat, sambil ngobrol sama istri, anak, keluarga, jangan lepas pegang tasbih, baca selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Dan saya buktikan sendiri, saya dulu miskin papa. Miskin papa. Istri saya itu bajunya cuma satu di badan. Kalau mau pergi periksa ke rumah sakit bersalin, itu tidak disuruh bayar, karena baju itu saja yang dipakai. Nah, tapi setelah saya mendapat guru mengijazahkan selawat ini, saya itu betul-betul dilimpahi uang. Saya kasih tahu teman-teman saya, jangan kasih sudah sama saya sudah cukup, lebih tetap aja dikasih.
Nggak tahu berkatnya selawat itu. Itu hak orang-orang kikir itu kantongnya itu sampai robek. Dilepasnya uangnya. Kalau lihat saya gitu, dilepas. Karena saya mengamalkannya betul-betul dengan istiqamah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saya harapkan membaca dengan istiqamah. Insya Allah dibarakahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Habib Sakaf disampaikan ucapan terima kasih. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, demikianlah seluruh rangkaian acara pada pengajian umum pada malam hari ini telah selesai. Terima kasih atas perhatiannya dan segala kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma sholli ala Muhammad.